Shalom semuanya. Ya, saya kaget tadi lihat Pak Roni sama Bu Nancy. Ya, kita percaya bahwa hari ini sebelum saya sampaikan firman, Happy Mother's Day ya. Jadi wanita-wanitanya Tuhan yang tangguh. Saya nggak akan lama-lama bawa firman karena acaranya padat ya. Saya cuma mau pesan bahwa setiap kita sebagai wanita, saya merasakan bahwa ketika Tuhan bangun kehidupan wanita, bagaimana di saat proses, di saat kehidupan saudara mengalami keadaan seburuk apapun, ketika kita berani bayar harga, percayalah Tuhan itu melihat bagaimana seorang wanita yang tangguh yang akan menyelamatkan suami dan seisi rumah. Amin. Yuk kita buka dulu ayatnya. Bagaimana sih wanita yang cakap dan berharga ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita jadi istri yang cakap ya, mungkin saudara berpikir istri yang cakap itu harus pasangannya cakap. Oh enggak saudara. Justru kecakapan kita makin terlihat luar biasa pada saat pasangan kita bermasalah. Nah kalau pasangan kita baik, pasangan kita kantongnya tebal ya, terus mengasihi kita, apa yang kita minta dia bisa berikan, kita nggak terlihat cakapnya. Kenapa? Karena orang yang di sampingnya bisa memberi apa yang diinginkan hatinya. Nah kita terlihat cakap ketika kita punya pasangan yang bermasalah, punya pasangan yang selingkuh, mulutnya kasar, KDRT, tapi kita tetap bisa melayani, mengampuni, mengasihi. Itulah arti cakap. Amin saudara. Yuk lihat ya. Jadi ketika kita lebih berharga dari permata itu nilainya gimana ya? Saya waktu baca firman ini saya bilang gini, iya ya Tuhan, selama ini orang dunia bilang Bu Eli bodoh, keset, sudah ditinggal selingkuh, punya 2 anak, kok bodoh. Lah kan dia masih muda, kalau mau cari lagi laku. Tapi waktu saya merenungkan firman ini, saya mendapatkan sesuatu. Saya bilang ini, aduh terima kasih Tuhan, keset menurut dunia, bodoh menurut dunia. Tapi hidup saya lebih berharga dari permata di mata Tuhan. Amin. Yuk 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Hari ini kita percaya waktu kita jadi istri yang cakap, istri yang terus baik, nunduk sama suami, walaupun suami dalam tanda kutip, percayalah. Saudara bukan hanya memberikan keuntungan buat hidupmu sendiri di mata Tuhan, tapi suamimu akan menikmati keuntungan. Itu sebabnya banyak orang yang bilang gini buat hidup saya, Eli itu teman saya. Biasanya ya Eli, suami itu kalau selingkuh, stroke atau bangkrut. Lah kok suamimu sehat, makin diberkati. Dalam hati saya kurang ajar, doain suami saya stroke bangkrut. Ya. Tapi saya tahu ketika saya sebagai seorang istri yang hari ini menghidupi firman. Firman ini ya dan amin. Saat kita jadi istri yang cakap, bukan hanya berharga, lebih berharga dari permata di tangan Tuhan, kita juga memberikan keuntungan buat rumah tangga kita. Suaminya tidak kekurangan keuntungan, mau kerja diberkati, masalahnya nanti suamimu mau menggunakan uang ini untuk urusan yang salah, itu bukan urusan saudara.
Amin. Percayalah dalam setiap apapun yang terjadi atas kehidupan suamimu, Tuhan tetap pegang kendali. Seburuk apapun, sejatuh-jatuhnya suamimu, tetap ada dalam pengendalian Tuhan. Saya pernah ingat ayat ini ketika suatu kali bukan Mother's Day, tapi Valentine. Kejadian nyata ketika hari Valentine, ya biasanya kan kita menunggu-nunggu mau dikasih apa gitu ya. Pagi-pagi saya sudah ucapin Happy Valentine's gitu ya. Tapi nggak ada, saya lihat ungu bunganya nggak ada. Kok nggak ada kirim bunga sampai siang. Iblis tahu kekhawatiran saya, pengharapan saya. Tiba-tiba yang dikirim bukan bunga, saudara. Ada orang kepo kirim ke WhatsApp saya. Dia bilang gini, Eli, kamu dikasih apa hari Valentine? Belum, paling nanti malam, saya bilang gitu. Kamu tahu ya, wanita ini sudah posting, ini loh dapat ini, harganya sekian. Jantung saya mau copot, saudara. Jengkel, saya mengharapkan satu rangkaian bunga aja murah. Tapi ini dapat lebih mahal. Saya cuman berharap bunga dikirim, nggak ada, saudara. Sampai sore, sampai malam, nggak ada, saudara. Kecewa, pingin marah. Tapi ketika saya tahu bahwa istri yang berharga, istri yang cakap itu lebih berharga dari permata, saya tahu bahwa posisi saya, bunga yang saya tunggu-tunggu kalaupun tidak dapat, walaupun yang sana sudah dapat yang indah, saya lebih memilih untuk hidup sebagai istri yang cakap. Saya cuma bilang ini, ya sudahlah Tuhan, nggak dapat bunga dari suami nggak apa-apa. Yang penting dapat bunganya surga. Bunga yang terbaik Tuhan pasti berikan buat hidup saya. Akhirnya apa? Valentine, saya bisa makan juga sama suami saya. Kalau waktu itu saya uring-uringan. Mungkin suasana jadi kacau hanya karena kepingin dapat urusan hadiah. Itu sebabnya ketika itu saya rangkum 3 hal. Yuk, istri yang cakap dan berharga. Makanya ibu-ibu gak usah lebay ya. Jadi ibu-ibu kalau sudah menikah lama, hari ini mungkin cuma dikasih setangkai bunga, bukan bunga deposito, gak apa-apa. Amin. Karena ketika kita menjadi istri yang cakap, itu jauh lebih berharga. Upahnya bukan dari suami, upahnya dari Tuhan. Termasuk suamimu juga dapat keuntungan. Karena apa? Karena ada istri yang cakap, diperhitungkan. Amin. 3 hal. Yaitu yang pertama, istri yang cakap dan berharga, ciptakan solusi dengan bangun cinta. Banyak kali kita ini, apalagi rumah tangga yang sudah 15 tahun ke atas ya. Kita ini jujur dengan pasangan, banyak ibu-ibu yang datang sama saya bilang gini, Bu Eli, kalau sama suami itu ndak ada getar-getarnya. Tapi kalau ketemu di reuni mantan pacar saya, aduh Bu Eli, lihat dia, apalagi kalau dia WhatsApp saya, sudah makan saya. Waduh Bu Eli, itu rasanya Bu Eli dak dikduk. Wah. Itu sebabnya hari ini sebagai seorang ibu saya juga jujur. Waktu saya mengerti firman, saya nggak mau, saya tahu ya, yang namanya kehidupan rumah tangga saya, lihat suami nyakitin, lihat suami keperbuatannya nggak bener, lama-lama tawar hati nggak saudara? Boro-boro tawar hati bertahun-tahun, bukan tawar hati, sudah sakit hati mungkin enak sudah. Rasanya aduh ya. Saya punya seorang jemaat lucu, kesaksiannya sudah diposting saudara di YouTube. Dia bilang gini, saya punya suami dari nikah, itu karena punya kelainan. Jadi punya kelainan itu suka pukul istrinya, suka lihat istrinya kalau rasanya menderita.
Sering kali sudah tidak kasih uang ya, yang kerja istrinya masih dipukul. Tapi karena dia mengerti kebenaran, dia bertahan. Dia bilang rasanya ya ndak kuat. Lah gimana? Sudah disuruh cari uang, ndak dikasih uang. Masih kebun binatang Bu Eli. Kadang-kadang bukan hanya kebun binatang dihajar. Lah ini menikah buat apa? Singkat cerita ketika dia bertahan, makanya hidup ini bayar harga. Suami-suami yang bermasalah, ya saya banyak ngomong sama ibu-ibu, saya guyon. Suami itu kalau punya masalah dengan istri, ya apalagi yang sudah meninggalkan, paling dua nanti. Kalau nggak kembali sama istri, ya kembali ke rumah bapak. Ya, nah pilihannya itu. Dia bilang gini, Bu Eli tahu pergumulan saya. Saya bilang ya sudah Tuhan, sampai kapan ini berakhir Tuhan. Ternyata suaminya dipanggil Tuhan. Hari itu suaminya bayar harga kanker. Kankernya itu kanker hati stadium 4 sampai pendarahan di mana-mana. Di situ waktu suaminya mati dia bilang gini, Bu Eli tahu. Waktu dia meninggal saya bisa tarik nafas lega. Dia bilang inilah jawaban Tuhan mengakhiri penderitaan saya di dunia. Oh makanya saya bilang waktu aku ke rumah duka, aku biasanya lihat istri kalau ditinggal suami meninggal nangislah, kok ini wajah sukacita, ketawa-ketawa. Ya iya Bu Eli, gimana ndak ketawa? Lah selama ini pergumulan saya sampai kapan Tuhan? Ternyata waktu dia dipanggil Tuhan, inilah akhir pergumulan hidupnya. Ya, jadi yang pertama yaitu bangun cinta, saudara. Saya jujur tiap hari bangun cinta. Jadi kalau saya nggak bangun cinta, rasanya saya juga kepingin tukar pasangan. Tapi tiap kali iblis datang, rasanya mau membuat saya benci, saya bangun cinta dengan kasih dan pengampunan. Saya selalu berkata gini, Tuhan, saya ingat suami saya itu ndak tahu apa yang dia perbuat. Sementara saya tahu sebagai anak Tuhan, saya harus memberi dia kasih dan pengampunan setiap saat. Dia tetap suami yang baik, saya berusaha mengingat-ingat kebaikannya. Saya nggak mau ingat-ingat perbuatannya. Saya tahu bahwa dia tetap suami yang baik, yang karena proses sesaat, saya dan suami lagi dalam proses kehidupan, nanti ujung-ujungnya kami akan dipulihkan dari pemulihan hati yang dari dalam, karena waktunya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti Pak Roni dan Bu Nancy. Berdua terus, melayani terus, itu iman saya. Dan Tuhan sudah memberikan saya satu peneguhan bagaimana ya. Saya bersyukur bahwa suami saya itu dulu orang yang benci orang Kristen Pak. Jadi saya nekat, bonek ya. Saya waktu menikah Tuhan sudah bilang ini gelap, kamu terang, kamu jangan nekat. Tapi karena saya lihat dia cinta mati sama saya bilang gini, ini pasti bisa lah, ikut nanti. Ternyata enggak segampang itu saudara. Waktu pacaran dia kelihatannya mau antar saya ke gereja. Tapi setelah menikah saya jadi dibatasi, kalau lihat saya ke gereja dia enggak suka. Jadi kalau minggu jujur, makanya proses itu terjadi, saya enggak ke gereja. Saya kalau mau ke persekutuan doa itu curi-curi di pagi hari. Jadi cari yang jam doanya jam 8 pagi, jam 10. Saya alasan, saya mau pergi sama teman. Saya mau pergi sama siapa, padahal saya curi-curi untuk bersekutu sama Tuhan. Disitulah hari itu ketika saya bangun kasih pengampunan ya, itu ayatnya nanti kita buat. Yang kedua, yaitu jangan menjadi Tuhan atas pasangan kita. Ingat ya, kita tidak diciptakan untuk merubah hidup orang lain tetapi diri sendiri. Itu sebabnya nggak usah bingung, kapan ya suamiku berubah, kapan ya. Tak
Berarti yang perlu saudara bangun yaitu bagaimana merubah diri kita sendiri. Sementara saya percaya melalui proses kehidupan yang saya lihat dari hidup saya. Waktu saya berubah, waktu saya membangun perubahan hidup karakter Kristus, saya melihat suami saya juga terjadi bagaimana dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang saya heran waktu orang tanya, Bu Eli gimana caranya suami bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya enggak pernah menginjili, saya enggak pernah melakukan sesuatu apapun. Yang saya lakukan ketika saya berubah, saya beriman suami saya akan cinta Tuhan dan benci dosa. Di situ Tuhan lakukan apa yang jadi iman saya. Amin. Yang ketiga yaitu tertawa melihat hari esok. Hari ini kita percaya kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kita sebagai wanita-wanita penolong, pemenang di akhir zaman. Yuk kita bangun menjadi istri yang cakap dan berharga di mata Tuhan. Dengan 3 hal. Bangun kasih ya. Jangan menjadi Tuhan atas pasangan hidup kita. Yang ketiga tertawa melihat hari esok. Bagaimana kita bisa menciptakan solusi dengan bangun cinta? Yuk kita buka Amsal 31 ayat 12. Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang kantongnya tebal. Enggak loh. Kita percaya bahwa sepanjang umur hidup kita. Artinya walaupun tanda kutip suamimu hari ini, mungkin ada banyak ibu-ibu yang konseling sama saya hari-hari ini. Rumah tangga mereka sudah enggak harmonis lagi. Saya tanya kenapa Bu? Suami saya enggak selingkuh Bu Eli, tapi suami saya lagi bokek bangkrut. Jadi pengeluaran saya semua dilimit. Kredit card mulai dibatasi. Dulu saya bisa beli ini, bulanan mulai dipotong. Hidup prihatin. Ini awal prahara dalam hidup rumah tangga kami. Dulunya Bu Eli kita berdua pasangan yang harmonis. Oh, berarti harmonisnya ditentukan sama uang, bukan sama Tuhan. Lah Tuhan lihat tak, tipe-tipe istri yang seperti ini berarti selama ini baiknya palsu, tidak tulus. Padahal firman Tuhan berkata apa? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Itu sebabnya saya bilang, Bu, kalau hidupmu seperti ini yang tidak beres itu kamu. Ya kita lagi diproses semua ngalami, bukan ibu saja. Kalau cuman masalah keuangan, percayalah saya cuman bilang gini, saya sudah membuktikan yang memelihara hidup saya bukan semata-mata kantong suami. Saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk memelihara anak-anaknya yang mempunyai nilai berharga lebih dari permata. Amin. Kalau hidupmu seperti ini hanya karena uang dibuat seperti rumah tangga neraka, ya yang salah istrinya. Lah terus gimana Bu Eli? Apakah saya harus diam? Harus. Semakin kamu diam, suamimu semakin menikmati keuntungan. Semakin kamu protes, ajak terus bertengkar, padahal Tuhan memerintahkan berkatnya atas orang-orang yang bisa hidup rukun diam bersama. Lah ini cekcok terus, berkat Tuhan diminta mengalir, gimana? Gak mungkin. Saya cuma bilang, Bu, sabar, sabar. Saya dulu juga ngalami. Waktu suami jatuh selingkuh, saya gak pernah kerja. Anak masih kecil-kecil 3. Kalau lihat suami transfer uang,
Jantung apa ndak copot saudara, mau copot saudara. Aduh Tuhan, aduh. Tapi di situ ketika Tuhan berbicara buat hidup saya, kamu nggak perlu takut. Selama kamu jadi istri yang benar, orang benar, itu pasti disertai berkatku. Lah kalau kamu terus hidupnya sakit hati, kecewa, suka maki suami, berkatnya siapa yang menyertai kamu? Itu sebabnya saya mulai berubah. Saya mulai berubah, yaitu apa? 3 hal. Saya terus berbuat baik kepada suami, saya tidak berbuat jahat. Yang ketiga, menerima kekurangan suami. Itu yang saya terus praktekkan dalam hidup saya. Saya pegang gini, ya Tuhan, saya tahu berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan yang menjadikan saya kaya, susah payah tidak menambahi. Di situ saya berbuat baik. Suami saya lihat transfer. Suami saya lihat keuangan, beli ini, diposting dan segalanya. Saya nggak berusaha untuk emosi. Saya menjaga hati. Saya tetap memberikan senyum, tetap melayani, tetap mengampuni. Dan saya terima kekurangan suami. Amin. Amin saudara. Yuk yang kedua. Bagaimana hari ini jangan menjadi Tuhan atas pasangan kita. Percayalah kalau hari ini ibu-ibu tidak berusaha terus, itu berubah. Tapi kita yang mau berubah, rumah tangga itu tidak akan kacau saudara. Suami belum berubah, itu urusannya sama Tuhan. Karena kita sebagai istri diciptakan sebagai penolong, bukan hakim. Bukan yang menentukan kapan dia berubah. Percayalah, ini pengalaman hidup saya. Makin lama proses dan engkau berdiri di atas prosesnya Tuhan dengan benar. Percayalah, hasilnya makin luar biasa. Nanti pertobatan suamimu dengan apa yang kau tabur bertahun-tahun bercucuran air mata, hasilnya pasti menuai pertobatan yang bukan abal-abal, tobat kumat, tapi nanti tobatnya jadi hamba Tuhan, itu iman saya. Makanya saya tenang. Kalau orang lihat suami saya sudah jatuh bangun, sudah kembali lagi PHP, pengharapan palsu. Awalnya kecewa. Tapi ketika saya belajar untuk mengerti hatinya Tuhan, Tuhan bilang gini, sabar Eli, aku belum selesai prosesku atas hidupmu dan suamimu. Engkau akan lihat suamimu nanti makin lama makin belajar kehidupan dengan jatuh bangun. Itu nanti pertobatannya dari sisi orang yang berdosa. Tapi nanti kalau dia kesaksian beda. Saya memenangkan ibu-ibu yang jadi korban, suami saya akan memenangkan suami-suami yang hidung belang. Dia punya pengalaman, saya punya pengalaman. Kita berdua nanti sama-sama seperti Pak Roni sama Bu Nancy. Kita akan bekerja dengan bidang kehidupan masing-masing. Waktu saya mengerti, saya bisa bilang gini, iya ya, nanti kalau suami saya bertobat, kesaksian, dia pasti bilang gini, bapak-bapak jangan bodoh seperti saya. Jangan mengulangi kesalahan yang bodoh berulang-ulang seperti saya. Stresnya luar biasa. Bayar harganya mahal. Itu sebabnya izinkan Tuhan berkarya. Kalau belum waktunya jangan cepet-cepet. Tuhan cepet rubah. Nanti itu karbitan. Nanti ada banyak ibu-ibu kecewa, sudah tobat haleluya, jatuhnya lebih parah. Daripada kita paksa waktunya Tuhan, tidak melihat segala sesuatu indah, lebih baik sabar. Dan jangan jadi Tuhan
Yuk, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudahlah, kita berubah, dia tidak berubah. Suatu kali dia pasti berubah. Amin. Galatia 6 ayat 4-5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Itu sebabnya nggak usah lihat orang lain, uji dirimu sendiri. Sudah jadi istri cakap enggak? Melalui proses ini sudah berubah enggak? Saya boleh bermegah hari ini, suami saya belum berubah, nggak masalah. Yang penting di mata Tuhan saya sudah berubah. Saya bisa bermegah bukan karena suami saya sudah bertobat, sudah teletabis sama saya. Saya bermegah karena hidup saya hari ini sudah di-upgrade kualitasnya. Amin. Bu Eli yang lama sudah mati. Sekarang Bu Eli yang baru. Saya bangga dong. Bukan bangga karena saya sudah gandeng suami saya teletabis berpelukan, bukan. Tapi hari ini saya bisa bermegah dari seorang ibu sosialita bisa jadi hamba Tuhan. Itu kemegahan saya. Lah daripada dari ibu sosialita sekarang jadi pelakor, lo kan enggak enak saudara, kan tambah aib. Sudah ibu sosialita sekarang capnya pelakor. Lah lebih baik hari ini saya bangga, orang bisa bilang gini, ternyata proses itu mendatangkan kebaikan ya, ternyata panggilan Tuhan nyata loh. Kamu loh gak sekolah Alkitab kok bisa. Tak dulunya aku tahu kamu Eli, teman saya lama bilang gitu. Kamu itu kalau ngomong ketemu orang gagap. Lah sekarang kok bisa cas Isus dari mana? Lah saya sendiri gak tahu, bingung juga. Saya orangnya gagap. Saya gak berani ketemu orang banyak bicara gini, gak bisa saudara. Tanya teman saya ini dulu, yang kuliah sama saya. Gak berani. Kalau hari ini saya bisa seperti ini karena saya tahu perubahan hidup saya itu hanya anugerah bonus yang Tuhan berikan ketika saya terus berusaha menabur benih kebenaran. Amin. Ya, yang ketiga bertanggung jawab atas diri sendiri. Yuk, yang terakhir, saya sudah tidak lama-lama, pemain musik boleh maju ke depan. Tertawa melihat hari esok, ya. Yuk kita lihat Amsal 31 ayat 25a. Jadi hari ini mungkin yang proses ibu-ibu bukan suaminya selingkuh, enggak KDRT, mungkin dalam hal keuangan. Ada banyak ibu-ibu yang stres juga karena mereka berkata gini, Bu, suami saya dalam keadaan kolaps, hari ini kita enggak punya tabungan. Rumah kita sudah disita bank, ya. Mungkin usaha sudah tidak punya usaha, ya. Bahkan ada suami yang harus nge-grab. Bayangin saudara, ya. Dia bilang ini, Bu, suami saya dulu punya perusahaan, punya pabrik, punya usaha, tapi hari ini nggak punya apa-apa, semua sudah habis, rumah kontrakan, dan suami saya nge-grab, ya. Dan itu pun mobil, bukan mobil sendiri, masih nyicil saudara. Saudara lihat ya, hidup ini nggak ada yang tahu loh. Tadinya di atas hanya hitungan waktu dia bisa habis. Hanya karena masa pandemi ini tidak selesai-selesai. Dan saya cuma bilang gini, Ibu tetap setia sama suamimu. Karena Tuhan perhitungkan bagaimana kesetiaan ibu suamimu tidak akan kekurangan keuntungan. Hari ini yuk kita lihat, pakaiannya adalah kekuatan. Jadi kalau suami sudah nge-grab jangan ditinggal ibu-ibu ya. Jangan. Aduh ketemu Reoni itu kaya mantan pacarku. Lebih baik daripada hidup susah Bu Eli. Hidup sekali di dunia justru karena sekali, jangan main-main dengan waktu. Kalau kita mati semuanya dipertanggungjawabkan. Menderita sesaat di dunia, percayalah suatu kali apa yang hilang Tuhan pasti gantikan lipat-lipat. Amin. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan,
Amsal 31 ayat 31a. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Hari ini kita mau tertawa ibu-ibu walaupun suaminya lagi kolaps. Usahamu mungkin lagi goyah. Engkau sebagai anak Tuhan, firman berkata, wanita itu tertawa melihat hari esok. Bukan hari ini. Karena dia tahu bahwa pengharapannya bersama Tuhan itu pasti melihat jalan yang terbaik. Hari ini kita semua ini sudah disediakan terbaik, tenang. Terindah, terbaik, yang terbaik buat anak-anaknya. Cuman masalah waktu aja. Kita semua pasti menikmati itu di depan. Makanya kita perlu pakai pakaian kekuatan. Kemuliaan, saudara. Jangan hidup ini menjadi aib buat keluarga. Kalau hidup suamimu sudah susah ya jangan digugat cerai. Bertahanlah supaya orang bisa melihat, oh istrinya tetap setia ya. Walaupun suaminya sudah keadaan hidupnya berubah, selingkuh, tetap setia. Yang ketiga, tangannya tidak pernah berhenti berkarya, yaitu menabur benih kebenaran, tetap melayani. Tuhan Yesus memberkati. My happy Mother's Day. Jadilah wanita-wanitanya Tuhan yang perkasa. Yuk kita mau kejar ya, bagaimana kita menjadi wanita yang cakap, berharga di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Yuk bangkit berdiri ya. Hari ini kita mau tertawa melihat hari esok. Gak usah jadi Tuhan, ada waktunya nanti suamimu pasti berubah. Ya, ciptakan solusi, bangun cinta. Jangan diinget-inget jeleknya terus aja, yang diinget baiknya. Karena waktu kita berpikir yang baik-baik, maka yang baik itu terjadi. Kalau yang buruk terus malah sakit hati, yang buruk justru yang menimpa saudara. Lebih baik pikirkan, oh suamiku baik, suamiku luar biasa. Kalau hari ini dia lagi nyakiti saya, ini cuman proses. Proses membuat seisi rumah makin dimurnikan. Saya lihat loh proses itu baik. Buat anak-anak saya lihat mereka jauh lebih baik. Mereka lebih dewasa. Mereka belajar keteladanan bagaimana melewati proses hidup. Ya. Dan saya melihat juga suami saya jauh lebih baik. Walaupun proses jatuh bangun. Tapi saya melihat bagaimana cara Tuhan membentuk rohaninya. Kalau bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu satu mujizat buat saya. 15 tahun saya bercucuran air mata. Semua dimentahkan, tanya teman saya. Kalau diinjili pasti ditolak mentah-mentah. Tapi justru proses itu membawa apa yang menjadi pergumulan saya 15 tahun. Tuhan jawab pada saat proses itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman yang mengubah paradigma kami. Kami tidak mau jadi seorang wanita yang lebay hanya karena kami dikatakan bahwa kami tidak berharga, kami bodoh, kami tidak dicintai hari ini. Kami tidak akan dengan pusing dengan apa kata suami, apa kata penilaian orang atas hidup kami. Mulai hari ini Tuhan, kami tahu firman-Mu berharga. Firman-Mu yang berkata bahwa kami adalah istri yang cakap dan berharga melebihi permata. Kami permata-permatanya Tuhan di akhir zaman. Bahkan ketika kami jadi permata, kami tahu bahwa suami kami tidak pernah kekurangan keuntungan, bahkan anak-anak kami. Itu sebabnya Bapa, kami mau berubah Tuhan. Kami tidak nuntut perubahan pasangan hidup kami. Kami mau berubah, kami mau bangun cinta. Kami akan tertawa, walaupun mungkin kenyataan hari ini begitu pahit, tapi kami tertawa melihat hari esok bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini dengan berbagai macam pergumulan. Tuhan sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang hadir. Kami percaya kami keluar dari tempat ini, kami diubahkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.